Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Sinta dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Pertama-tama, subscribe, nyalakan lonceng, like, comment, and share. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan atau menerima informasi. Definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama itu menurut Daryanto. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Dan yang kedua, menurut Komarudin, komunikasi adalah informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampaian pikiran-pikiran atau informasi. Komponen-komponen komunikasi yaitu ada 5. Yang pertama komunikator, kedua pesan, ketiga media, keempat komunikan, yang kelima feedback. Bentuk-bentuk komunikasi, yang pertama itu komunikasi personal, yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga komunikasi massa. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ada 2, yaitu verbal dan non-verbal. Teknik komunikasi itu ada 4. Yang pertama memberitahu, yang kedua membujuk, yang ketiga memaksa, dan yang keempat memerintah. Model komunikasi ada 3. Yang pertama komunikasi satu arah, komunikasi 2 arah, dan komunikasi banyak arah. Metode komunikasi itu ada 4. Yang pertama propaganda, periklanan, dan hubungan masyarakat dan jurnalistik. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengubah sikap masyarakat, yang kedua mengubah opini masyarakat, yang ketiga mengubah perilaku masyarakat. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Fungsi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, membangun konsep diri. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Contohnya itu kita menghibur diri sendiri. Fungsi pendidikan. Yang pertama itu fungsi informatif atau fungsi informasi. Dan kedua, fungsi edukatif komunikasi atau merupakan sarana untuk membentuk, membimbing, dan membina manusia untuk meraih cita-cita kehidupan yang baik. Dan yang ketiga, fungsi persuasif atau fungsi utama untuk membujuk dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Metode pendekatan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendekatan aktor atau subjek. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan aktor atau subjek. Jenis pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan pihak pertama karena didasarkan pada persepsi si pembicara. Dengan melakukan pendekatan ini, maksud dan tujuan si pembicara akan tersampaikan serta mendapatkan respon yang diharapkan. Yang kedua, pendekatan objek. Jenis pendekatan dalam komunikasi yang kedua dalam pendekatan objek. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan oleh pihak penutur adalah persepsi atau sudut pandang lawan bicaranya. Dan yang ketiga itu pendekatan emosional. Pendekatan emosional dalam komunikasi adalah kemampuan untuk memposisikan diri di pihak lawan bicara. Tujuannya hampir sama dengan pendekatan objek yang disebut di atas, yaitu melihat dari sudut pandang lawan bicara apakah cara komunikasi kita dapat diterima, namun dalam hal ini situasi emosi yang lebih ditekankan. Yang keempat, pendekatan eksplisit. Pengetahuan eksplisit diperlukan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang orang lain. Pengetahuan eksplisit bisa didapatkan dari berbagai sumber, misalnya dengan membaca buku, membaca artikel, lewat internet, menonton berita, dan lain sebagainya.
Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri. Menurut para pakar ilmu komunikasi, intrapersonal adalah proses pengolahan informasi. Proses ini melewati 4 tahap. Yang pertama itu sensasi, kedua persepsi, ketiga memori, dan yang keempat berpikir. Contoh komunikasi intrapersonal yaitu yang pertama itu meditasi, yang kedua melamun, yang ketiga bermimpi, yang keempat berdiam diri, yang kelima menulis, dan yang keenam introspeksi diri. Yang gambar yang di sampingnya itu contoh-contohnya. Komunikasi interpersonal. Pada umumnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi dan berlangsung antara dua orang atau lebih secara kontak langsung, baik dalam bentuk dialog maupun percakapan. Aspek-aspek kompetensi interpersonal tersebut ada 5, yaitu yang pertama kemampuan berinisiatif, yang kedua kemampuan untuk bersikap terbuka, yang ketiga kemampuan untuk bersikap asertif, yang keempat kemampuan untuk berikan dukungan emosional, yang kelima kemampuan dalam mengatasi konflik. Tujuan komunikasi interpersonal. Adapun tujuan dari komunikasi interpersonal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, menciptakan dan menjaga hubungan yang bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan tingkah laku. Yang kelima, untuk bermain dan mencari hiburan. Yang keenam, untuk membantu sesama.